Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puja dan puji milik siapa? Belum kompak. Sekali lagi, segala puja dan puji milik siapa? Enggak usah melotot-melotot. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal, semua apa yang sudah Allah ciptakan, yang ada di bumi bahkan yang di langit, mereka semua bertasbih memuji Allah. Kalau yang di langit saja tahu diri, mau bertasbih, mau memuji Allah, pertanyaan saya, apa enggak malu kita yang cuma numpang di bumi ini tapi malas betul bertasbih kepada Allah? Betul? Orang kampung sini Habib kalau bilang betul, bahasa kampungnya apa? Betul? Betul. Tolong nanti ke depan ajarkan kepada saya sepatah dua patah bahasa kampung sini. Sebab agama yang menyuruh sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaumnya. Sebelum ke Aceh, bulan kemarin saya di Kalsel, saya belajar bahasa Kalsel. Sebelumnya saya di Medan, Lombok, saya belajar bahasa sana. Dimanapun saya hadir, saya harus belajar bahasa setempat. Betul? Biar malam ini saya tidak merasa jadi tamu, tapi izinkan malam ini saya seperti sedang berada di kampung kelahiran saya sendiri. Biar malam ini saya tidak merasa jadi orang asing, tapi izinkan malam ini saya seperti sedang melihat, memandang, menatap semua wajah-wajah saudara saya semuanya. Betul? Kalau yang di langit saja mau bertasbih, apa enggak malu kita yang di bumi malas betul bertasbih kepada Allah? Bapak Ibu dengarkan ketika ada suara angin berhembus, sebenarnya angin itu sedang bertasbih memuji Allah. Coba dengarkan ketika ada suara burung berkicau, sebenarnya burung itu sedang bertasbih kepada Allah. Coba lihat ketika ada pohon, daun-daunnya bergerak, hakikatnya pohon pun daun-daunnya sedang bertasbih memuji Allah. Maka untuk yang kesekian kali saya ingin mengamalkan apa yang diajarkan guru saya. Jangan bermimpi bisa meraih kemuliaan dari yang maha mulia kalau numpang di atas muka buminya, malas betul memuliakannya dengan lisannya. Biar malam ini Allah berkahi kita, biar Allah muliakan kita dunia sampai akhirat kita. Kalau saya ajak semua yang hadir malam ini, kita bertasbih, kita berzikir bersama-sama, berjamaah, mau? 20 orang. Sekali lagi saya tanya, kalau saya ajak semuanya yang hadir di sini kita bertasbih berjamaah, mau? Kayak terpaksa. Bapak Ibu mohon maaf, tidak akan pernah rugi orang-orang yang sering berzikir, menyebut, mengingat Allah. Pak Kapolres, Pak Wakil, menurut saya vaksin yang paling dahsyat yang akan menjamin ketenangan jiwa adalah semua ada dalam Quran. Vaksin jiwamu dengan zikir.
Amerika bikin vaksin namanya Pfizer, ada vaksin namanya Astra, ada vaksin namanya Moderna, ada vaksin buatan manusia namanya Sinovac. Indonesia tidak mau ketinggalan, bikin vaksin tandingan namanya Nusantara. Tapi ternyata buatan manusia nggak menjamin ketenangan jiwa. Saya punya teman 2 kali disuntik masih dihantui kecemasan dan ketakutan. Ternyata solusinya dalam menyikapi pandemi ini adalah vaksin jiwamu dengan zikir kepada Allah Tuhanmu. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, hatimu, jiwamu pasti akan menemukan ketenangan hidup, insya Allah. Sekali lagi, kalau saya ajak berzikir sama-sama, kita mohon kepada Allah. Karena tidak ada perlindungan yang paling dahsyat melainkan kepada Allah. Berharap dengan manusia siap-siap kecewa, tapi bergantung kepada yang punya manusia tidak akan ada kata kecewa. Sekali lagi, kalau saya ajak zikir dulu berjamaah, mau? Habib Ahmad Al-Habsyi, kami sebenarnya mau diajak Habib zikir berjamaah. Tapi maaf ya Habib, menurut sebagian orang, sebagian katanya zikir berjamaah bid'ah. Mudah-mudahan dengar tuh. Bid'ah haram. Dikit-dikit bid'ah. Kalau kamu tidak mau dan tidak suka dengan zikir berjamaah, silahkan pegang dalilmu, tapi jangan jadikan penghalang bagi kami untuk mengajak umat berzikir berjamaah. Betul? Betul? Bapak Ibu pasti nggak asing pernah dengar tuh sekelompok orang yang merasa dirinya cuma dia doang yang seolah-olah mengamalkan Quran Sunnah. Seolah-olah dia doang yang punya dalil paling benar, lalu tidak menghargai dalil orang lain. Maka hari ini saya sampaikan dulu, manusia itu saya bagi jadi 3. Yang pertama, manusia yang betul-betul manusia. Mereka punya akal, mereka punya hati. Akal sering dipakai mengeluarkan pendapat, tapi hatinya siap menerima dalil dan pendapat orang lain. Itu namanya manusia yang benar-benar manusia. Betul? Ada yang kedua nih, manusia setengah manusia. Punya akal. Akal sering ngasih pendapat, akal sering menyampaikan dalil, tapi hatinya tidak siap menerima dalil dan pendapat orang lain. Memaksakan cuma dalil dia doang yang benar, dalil orang semua dianggap salah. Betul? Nih yang paling parah nih, manusia jadi-jadian. Punya akal nggak pernah dipakai, punya akal nggak pernah ngasih dalil, punya hati nggak mau nerima dalil. Ini namanya makhluk mubazir, cuma ngeramiin dunia doang. Bapak Ibu mohon maaf, saya Habib Ali dan semua kami para habaib, mana mungkin kami melakukan sesuatu kalau tidak berlandaskan dalil yang diajarkan guru kami. Betul? Habib, kata mereka zikir berjamaah tidak ada di zaman Nabi. Kalau begitu mereka kurang kajiannya. Malam ini saya hadirkan jawabannya. Siapa bilang zikir berjamaah tidak pernah ada di zaman Nabi? Saya hadirkan fakta yang pertama. Habib dilawan. Bapak Ibu, dulu Nabi pernah jadi imam. Sahabat sholat di belakang Nabi jadi makmum. Ketika Nabi mimpin sholat, Nabi baca surah Al-Fatihah. Saya kasih contoh ujungnya saja. Siratal ladzina an'amta
الضالين. Bukankah amin itu adalah zikir? Bukankah amin itu dari zaman Nabi sudah diteriakan berjamaah? Jadi siapa bilang zikir berjamaah tidak ada di zaman Nabi? Betul? Betul? Amin itu zikir. Kalau ada malam ini yang berani membantah omongan saya, Habib, amin bukan zikir, saya hadirkan dalil kedua. Habib dilawan. Ad-da'i wal mu'ammin syarikani fil ajar. Orang yang berdoa dan orang yang mengaminkan, dua-duanya dapat pahala yang sama, dua-duanya dapat keberkahan dan kemuliaan yang sama. Maaf, kalau amin gak termasuk zikir, mana mungkin disandingkan dengan kalimat ad-da'i. Bukankah orang ketika berdoa dia sedang ingat Allah? Bagi ketika orang sedang beramin, dia sedang mengharap jawaban dari Allah. Betul? Betul? Maaf Pak, kalau amin gak termasuk zikir, mana mungkin amin menjadi amaliyah para malaikat? Malaikat itu makhluk yang tidak pernah bermaksiat, la ya'sunallah 24 jam. Zikir, zikir, zikir. Salah satunya yang dilakukan malaikat adalah sering mengaminkan doa manusia. Saya hadirkan hadis sahih. Ketika bapak ibu mendoakan saudaranya bidzahril ghaib, tanpa sepengetahuan orangnya. Contoh, saya mendoakan Pak Wakil Kapolres, ya Allah, jaga saudara saya, berikan kekuatan hidayah, mudahkan langkah dan cita-citanya. Tanpa sepengetahuan Pak Wakil Kapolres, maka malaikat di atas saya langsung berkata, amin, amin, amin. Dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu minta dari Allah buat saudaramu. Mana mungkin malaikat melakukan apapun kalau bukan zikir namanya. Betul? Betul. Jadi sekali lagi saya sampaikan, zikir berjamaah sudah pernah ada dari zaman Nabi. Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Gak cukup saya hadirkan satu dalil, kita tambah dalil kedua. Masih mau ngomong zikir berjamaah tidak ada di zaman Nabi, kita hadirkan dalil kedua. Habib dilawan. Bapak ibu yang saya muliakan, dulu Nabi pernah melaksanakan umrah dan haji bersama para sahabat. Dalam perjalanan umrah dan haji, Nabi mengajak para sahabat membaca talbiyah. Bukankah talbiyah itu isinya zikir kepada Allah? Betul? Dan itu diteriakan Nabi bersama para sahabat berjamaah sampai detik ini. Yang menunaikan umrah, yang melaksanakan haji, ketika talbiyah dibaca bersama-sama. Betul? Kita teriakan sama-sama. Siapa bilang dari zaman Nabi nggak ada zikir berjamaah? Bangun. Apa? Bangai. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal
wal mulk la. Semuanya lebih keras. Labbaik Allahumma labbaik la innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Sekali lagi boleh nggak lebih keras biar ada yang kepanasan. Yang nggak suka zikir itu setan, Pak. Betul? Betul. Al-barakah ma'al jamaah. Keberkahan akan Allah hadirkan manakala kita mau berjamaah dalam semua kebaikan. Betul? Betul. Di kalimat talbiyah ini sudah 2 tahun terasa asing di telinga kita. Ini gara-gara corona, haji ditutup, umroh lama ditunda. Baru ini Pak Wakil sedikit-sedikit jamaah boleh pergi ke sana. Saya yakinnya yang di depan saya ini sudah banyak yang merindukan kalimat talbiyah yang tadi kita teriakan bersama. Saya percaya Habib yang ada di depan saya ini ada yang harusnya pergi haji tapi ditunda. Saya yakin yang ada di depan saya ini ada orang-orang yang selayaknya pergi umroh tapi diundur. Jangan berkecil hati, Allah punya rencana. Rencana Allah pasti lebih indah dari apapun yang sudah kita rencanakan. Insya Allah. Saya baru dapat ilmu dari Habib Ali. Kalau manggil ibu-ibu, kalau di Kalimantan namanya Acil. Ternyata di sini katanya mak. Habib, kalau di sini manggil ibu-ibu mak, berarti saya curiga mak lampir dari sini. Mak comblang boleh jadi. Jangan-jangan mak Erot asli sini. Mak. Saya doakan mudah-mudahan yang belum pergi haji dimudahkan Allah bisa pergi ke sana. Allah luaskan rezekinya. Insya Allah bisa pergi haji dan umroh. Nih malam ini nih kira-kira kalau saya tawarkan mau pilih yang mana? Mak mau umroh, mau haji. Malam ini kalau seandainya saya tawarkan ada 2 pilihan, mak mau pilih yang mana? Dengarkan baik-baik mak, jangan salah memilih, nanti nyesal urusannya. Pilihan yang pertama, mak mau dipanggil Allah jadi tamunya, atau mau coba-coba pilihan kedua mak, mau dipanggil Allah. Bingung kan? Kelihatan nampak ada nenek-nenek begini. Takut mati deh. Mak mau yang pertama apa yang kedua? Kelihatan takut mati. Dua-duanya beda-beda tipis. Dua-duanya sama-sama dapat panggilan Pak. Cuma yang membedakannya, kalau yang pertama dipanggil Allah jadi tamunya, itu maksudnya masih ada harapan pulang. Tapi jangan berani-berani milih yang nomor 2, dipanggil Allah, itu maknanya benar-benar dipulangkan, alias raji'un, alias wassalam, alias qaid, alias modar, alias game over. Orang sini bilang mati bahasanya apa? Mate. Mulai aneh. Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan baca talbiyah berjamaah Allah panggil kita nanti jadi tamu pilihannya. Amin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Dari zaman Nabi zikir berjamaah sudah pernah terjadi. Betul? Betul. Enggak cukup dikasih 2 dalil, masih mau bilang bid'ah. Kita kasih dalil bonus. Habib dilawan. Bapak Ibu yang saya banggakan, dulu Nabi pernah perang.
melawan musuh-musuh Allah. Seringkali dalam kondisi perang, di atas kertas jumlah pasukan kaum muslimin lebih sedikit, jumlah pasukan lawan lebih banyak. Saya kasih contoh, perang Badar pasukan Nabi cuma 300-an. Betul? Ada yang bilang 313, di hadis 319. Tapi jumlah lawan itu ribuan pasukannya. Nabi sadar, Nabi tahu fitrahnya manusia, kalau mau bertarung perang, lihat jumlah lawan lebih banyak, pasti belum berperang sudah kalah mental, gemetar, keringetan, gugup. Itu fitrahnya manusia. Betul? Tapi Nabi kita fatona, Nabi kita cerdas, Nabi cari strategi untuk membakar semangat juang para sahabat, biar tidak takut mati, biar tidak gentar lihat lawan jumlah lebih besar. Nabi bakar semangat jihadnya dengan apa? Teriakan takbir dalam setiap perang. Bukankah takbir itu zikir? Ketika takbir keluar dari mulut Nabi, disahut oleh para sahabat dengan suara yang lantang berjamaah, takbir. Dari zaman Nabi sudah ada zikir berjamaah. Bid'ah. Betul? Betul? Begitu takbir diteriakan, gemuruh berjamaah, di bawah angin terdengar lawan musuh yang keringetan, seolah-olah jumlah pasukan Nabi lebih besar dari jumlah mereka. Belum lagi kebenaran yang dilakukan secara berjamaah akan membuka pintu langit, lalu mendatangkan tentara yang tidak kelihatan, malaikat-malaikat turun membantu dan memenangkan pasukan Nabi. Bapak Ibu, kita buktikan aurahnya ketika kita zikir berjamaah beda dengan sendirian. Saya teriakan takbir, tolong jawab sekeras-kerasnya. Takbir! 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 Dari zaman Nabi sudah ada berjamaah. Betul? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah. Tiba-tiba mereka nyari-nyari kesalahan kita lagi. Ini orang yang begini gemar banget nyari-nyari kesalahan, bukan lihat kebenaran. Saya ngajak jamaah baca tasbih ditutup dengan Allah, 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 ya Allah. Mereka ngoceh-ngoceh. Mana ada zikir cuma mufrad? Nggak boleh zikir cuma nyebut nama Allah doang. Allah apa? Harus lengkap. Allahu Akbar, Subhanallah, Astagfirullah. Nggak boleh dipisah. Bid'ah. Udah nggak senang zikir, nyari-nyari kesalahan. Bapak Ibu, saya dapat kiriman video loh dari murid saya, nggak tanggung-tanggung yang ngomong ini, Doktor S3. Mohon maaf Pak Wakapolres, gelar nggak jadi jaminan orang benar. Pintar mungkin, benar belum tentu. Betul? Saya punya rekamannya. Mereka bilang nggak ada dalilnya bid'ah zikir mufrad, cuma maki satu kalimat Allah, Allah. Nggak boleh, harus Allahur Rahman, Allahur Rahim. Bapak Ibu, saya jelaskan, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu sifatnya Allah. Lafaz Allah zatnya, di mana-mana zat lebih dahsyat, lebih mulia dari sifat. Betul? Nah, sekarang kita jawab pendapat-pendapat Wahabi dan Salafi yang begini. Nah, kesebut jadi Salafi, salah fikir. Paling usil
Udah nggak mau maulidan, mengharamkan maulidan. Baru tamat dari Madinah kayak paling jagoan, kita bikin maulid, bid'ah, bid'ah. Tapi dia nggak berani teriak-teriak ada bid'ah yang lebih dahsyat di Jeddah, di Riyadh, di bulan maulid. Dia menyakiti hati Rasulullah. Lihat Saudi Arabia bikin konser musik tepat di bulan suci, bulan mulia maulid Nabi. Masih mending kami di sini bulan maulid kami bikin arba'in keliling, isinya semua pujian. Menurut saya maulid bisa hukumnya wajib kalau diniatkan untuk mempelajari sejarah Rasul. Karena mempelajari sejarah Rasulullah wajib hukumnya. Takbir. Jangan menganggap remeh pembacaan maulid. Ulama-ulama yang lebih hebat dari mereka, lebih hebat karyanya, mereka menjamin dalam kitabnya dengan kalimat mamin mahallin au baitin au masjidin quri'a fihi maulidun nabi. Tidaklah satu tempat, kata mereka, satu masjid, satu rumah, kalau di dalamnya dibacakan maulid Nabi, illa haffatil malaika, kecuali Allah akan isi tempat itu dengan hadirnya para malaikat. Alhamdulillah. Wa ammahumur rahman wa ammahumullahu birrahma war ridwan. Allah hujani dengan rahmat dan ridwannya. Alhamdulillah. Itu sebabnya kenapa ulama-ulama dulu zaman dulu suka berkata, inti hadir maulid, doa inti insyaallah dikabulkan. Kenapa? Malaikat hadir mengaminkan doa kita. Betul? Betul? Bapak Ibu percayalah, kami para habaib nggak mungkin melakukan apapun kalau tidak berlandaskan dalil. Betul? Nih sekarang kita jawab, apa betul kata mereka nggak boleh zikir cuma nyebut nama Allah tok? Allah, Allah, nggak boleh, nggak boleh katanya. Sekarang kita jawab ya, Bapak Ibu, yang melarang kita berzikir menyebut lafaz Allah berarti dia melarang Allah. Yang menyuruh kita berzikir menyebut lafaz Allah adalah Allah sendiri yang punya nama. Mana buktinya? Saya hadirkan ayat pertama. Wadhkurisma rabbik bukratan wa asilah. Allah yang nyuruh, sebut nama Tuhanmu di waktu pagi dan petang. Saya mau nanya, nama Tuhan kita siapa? Allah. Yang kompak siapa? Allah. Yang nyuruh nyebut yang punya nama. Begitu kita sebut nama Allah berarti kita sedang melaksanakan perintah Allah. Yang melarang berarti dia berhadapan dengan Allah. Betul? Betul? Nggak cukup saya kasih satu ayat, kita tambah ayat kedua. Habib dilawan. Mereka yang melarang nggak pakai dalil, kami siapkan dalil lebih hebat. Dalil kedua, Al-Quran. Dengarkan baik-baik. Ayat ini Allah melempar pertanyaan, tapi Allah menyiapkan jawaban. Qul man rabbus samawati wal ard. Kata Allah, katakan siapa Tuhan langit dan bumi. Katakan siapa. Allah kasih jawaban, Qulillah. Katakan Allah. Di situ cuma lafaz Allah saja, mufrad. Gak ada Allahu Akbarnya. Berarti yang menyalahkan orang berzikir hanya menyebut lafaz Allah, berarti dia merasa lebih hebat dari Allah. Betul? Gak cukup dua ayat, masih mau bilang bid'ah. Kita tambah hadis Nabi. Bapak Ibu, ada hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Jangan anggap remeh orang-orang yang berzikir walaupun hanya menyebut lafaz Allah. Lafaz itu memiliki kekuatan, bukan hanya mampu menunda datangnya kiamat, bukan hanya mampu menunda turunnya wabah, bencana, malapetaka, mara bahaya, tapi kiamat pun bisa ditunda. Mana dalilnya? Nabi yang menjamin. Kata Nabi, la taqumus sa'ah, kiamat tidak akan jadi Allah datangkan. Kiamat ditunda oleh Allah hatta la yuqalu fil ard Allah Allah Allah.
Kalau seandainya di muka bumi masih banyak, kata Nabi, orang-orang yang mau berzikir menyebut lafaz apa? Allah, Allah, Allah. Kalau di dunia ini sudah tidak ada lagi orang yang mau berzikir menyebut lafaz itu, maka dunia dihancurkan, langit diruntuhkan, kiamat dihadirkan. Ini hadis sahih, redaksinya cuma Allah, Allah, Allah. Berarti yang menyalahkan orang berzikir berjamaah, berzikir lafaz Allah, berarti dia seolah-olah lebih pintar dari Nabi Muhammad. Bangal. Apa hadis? Bangal ya? Bangal. Betul. Betul. Maka hari ini Bapak Ibu jangan dengarkan ocehan-ocehan mereka. Betul? Kalau mereka nggak suka, biarkan mereka pegang dalilnya. Jangan tinggalkan amalan kebaikan yang ketika kamu amalkan, kamu merasa dekat dengan Allah, kamu merasa dekat dengan Rasul, kamu makin bermanfaat bagi yang lainnya. Insya Allah. Nggak cukup saya kasih satu hadis, masih mau bilang nggak ada dalilnya zikir Allah, kita tambah hadis yang berikutnya. Bapak Ibu silakan buka kitab tafsir Ibn Katsir. Di dalam tafsir ini ada cerita yang masyhur. Nabi pernah satu hari dalam tekanan. Nabi pernah diintimidasi Pak Wakapolres. Nabi pernah terancam nyawanya, pedang sudah di leher. Begini ceritanya. Dulu Nabi pernah tidur di bawah pohon. Shh. Tolong bantu saya dong. Ini teknik ceramah terbaru, membuat cerita yang singkat terasa enak didengar, membuat kita yang mendengar seolah-olah ada di zaman itu. Nanti bantu saya ya, kalau tangan saya begini yang kompak. Shh. Oke? Yang kompak. Kita meriahkan acara kita malam ini. Dulu Nabi pernah perang. Belum. Sasus nggak sabar aman. Ini sekaligus ngetes penglihatan juga pendengaran. Kalau tangan sudah begini baru, kalau masih begini jangan dulu. Dulu Nabi pernah perang. Siap. Di belakang ada mak-mak saking siap-siap Pak Wakapolres mulutnya sampai begini. Ayo konsen. Dulu Nabi pernah perang. Selesai perang Nabi tidur di bawah pohon. Tidak ada waktu itu yang menjaga tidurnya Nabi. Lalu Nabi mengambil pedangnya, Nabi gantungkan pedangnya di salah satu ranting pohon. Tiba-tiba datang salah seorang kafir Quraisy. Dalam kitab tafsir Ibn Katsir disebutkan namanya Ghauth bin al-Harith. Dari mana? Suku Badui, dari Bani Muhajir. Faja'a ila sayfi Rasulillah. Dia loncat, dia datangi pedang Nabi, dia ambil, dia rampas, lalu dia tempelkan ke leher Nabi. Dia lompat, dia menghampiri pedang Nabi, lalu dia berkata, mana ada dia ngomong begitu, mana ada dia ngomong begitu, ayat-ayat wah ini. Udah sasus Nabi pernah tidur di bawah pohon, tidak ada sahabat yang menjaga. Pedang Nabi gantungkan. Kesempatan emas ini tidak disia-siakan orang kafir. Dia lompat, dia rampas pedang Nabi, dia tempelkan di leher Nabi sambil mengancam Nabi. Man yamna'uka minni Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkanmu? Siapa? Pedang sudah di lehermu. Kalau kemarin aku tidak bisa mengancammu Muhammad, karena banyak sahabat yang siap mati melindungimu. Sekarang cuma kita berdua. Siapa Muhammad yang bisa menyelamatkanmu? Sekarang cuma kita berdua. Kalau bahasa keren sekarang, face to face. Do you understand? Alah, yes. Sok faham. Orang saya aja nggak ngerti. Face to face itu tahu artinya apa? Jangan buang sampah sembarangan. Muhammad
siapa yang bisa menyelamatkanmu? Siapa? Tahu zikir apa yang Nabi sebut? Mufrad. Zikir mufrad, satu kalimat. Allah. Kalau seandainya zikir itu dianggap Wahabi Salafi salah, mana mungkin Allah selamatkan Nabi? Mana mungkin keluar dari mulut Nabi? Nabi nggak mungkin melakukan kesalahan. Maksum, dipantau oleh Allah. Betul? Betul? Gara-gara lafaz itu, tangan orang kafir tadi bergetar tangannya. Bahasa sini bergetar apa? Metetek. Ini planet apa Bapak Bos? Metetek. Metetek. Lalu pedang Nabi yang ada di genggaman tangannya terpental. Terpental apa? Tetik. Tetik. Metetek. Tetik. Kita coba bahasanya. Metetek. Tetik. Begitu mendengar lafaz Allah keluar dari mulut manusia yang paling mulia, orang kafir itu apa yang terjadi? Tangannya metetek. Padang Nabi tetik. Nabi rampas lagi pedangnya. Lalu Nabi tempelkan ke badannya. Saya berkata, gantian, siapa yang bisa menyelamatkanmu? Ayo. Kalau seandainya zikir mufrad dianggap mereka salah, saya tambahkan bonus, Bilal bin Rabah nggak selamat nyawanya. Ketika dicambuk di tengah padang pasir, belum kenal Allah terlalu banyak. Yang dikenal Bilal cuma Ahad, 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 Esa, Esa, Esa. Bukankah itu juga mufrad? Kalau salah, mana mungkin Allah tolong Bilal dari ancaman kezaliman orang kafir ketika itu. Maka Bapak Ibu percayalah, zikir mufrad ada dalilnya. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha. Yang kompak kita keraskan, kita getarkan kampung ini dengan berzikir menyebut lafaz Allah. Kalau kiamat saja dijanjikan Nabi bisa ditunda. Mudah-mudahan dengan kalimat yang dahsyat ini, bencana, musibah, malapetaka, mara bahaya, Allah angkat dari kampung ini. Allah tunda turunnya buat kita. Amin. Sekarang Jakarta lagi mencekam dengan virus baru, namanya Omikron. Itu baru uminya, belum abinya. Betul Pak Waka. Uminya bikin kita repot, belum abinya. Entah, nggak tahu lagi. Habis ini jangan-jangan Omikron, Abikron, Popkron. Mohon maaf Pak. Tuh apa? Gara-gara corona ini kita sudah cukup menderita. Apalagi kami, Habib Ali enak di sini masih bisa bikin begini. Kami di Jakarta, saya ingat betul nasib kami para ulama menderita. Saya ingat pertama kali corona datang, besok mau Ramadan padahal, besok mau puasa. Kalian mau tahu nasib kami? Dikurung di rumah-rumah. Dikurung di rumah-rumah, padahal besok mau Ramadan. Murid saya ada yang nelpon Habib. Kering, Habib Ahmad Al-Habsyi. Iya, kenapa? Apakah ini termasuk tanda-tanda kiamat juga Habib? Maksud lo? Kalau dulu sebelum corona datang, kata ulama, 1 hari menjelang Ramadan setan dikurung. Kenapa sekarang Ustadz dikurung? Kaget saya. Jangan-jangan bagian dari tanda kiamat. Betul. Betul. Bapak Ibu tahu nggak, kami di Jakarta mana boleh bikin yang begini. Jakarta lebih bahaya, zona hitam, zona merah. Zona hitam Jakarta lebih bahaya dari zona merah. Zona hitam lebih bahaya dari zona merah. Nih saya bongkar nih faktanya.
Nih jujur ya, sejak corona datang, pertama kali saya 7 bulan lebih nggak pegang makhluk ini, mikrofon. Semua jadwal ceramah saya di seluruh Indonesia dibatalkan semua. Sampai saya sempat tanya petugas, kenapa kami nggak boleh ketemu umat? Kenapa? Ada rindu di hati ini. Mereka memberikan masukan, Habib jangan. Sekarang Jakarta zona hitam, lebih bahaya dari zona merah. Kalau Habib memaksakan diri ketemu umat, Habib bisa kena positif corona. Kami sarankan Habib, lebih baik ikuti arahan pemerintah. Hashtag di rumah aja, hashtag di rumah aja, hashtag di rumah aja. Dulu slogannya itu, hashtag di rumah aja. Bila perlu Habib Al-Habsyi jangan keluar-keluar dari rumah. Bila perlu, biar Habib gak positif corona, Habib jangan keluar-keluar dari kamar. Saya coba Habib 7 bulan saya nggak keluar dari kamar. 7 bulan saya nggak keluar dari kamar. Alhamdulillah saya negatif tapi istri positif. Gara-gara siapa itu Habib? Gara-gara siapa itu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita udah capek dengan virus begini, betul? Makanya tidak ada tempat berlindung kecuali hanya kepada siapa? Kita getarkan majelis ini, kita teriakan nama Allah sekeras-kerasnya. Kita yakin Nabi nggak akan pernah bohong. Apa yang keluar dari mulut Nabi, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang keluar dari mulut Nabi pasti petunjuk dari Allah. Kalau kiamat saja ditunda, selama masih banyak orang yang berzikir menyebut lafaz Allah, maka percayalah musibah, bencana, malapetaka, wabah apapun gak akan jadi Allah turunkan buat kita. Semuanya kita getarkan dengan berzikir berjamaah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Lebih keras. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Sekali lagi. Allahu Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Jangan heran kalau ada penceramah baru mulai ceramah suka lihat jam tangan. Itu hanya teknik saja. Sebenarnya dia lagi mikir abis ini mau ngomong apa. Jadi penceramah harus pintar mikir, mengolah materi biar gak sama dengan yang lainnya. Betul? Kalau tadi kita mengawali perjumpaan dengan memuji siapa? Antum mau cepat mulia, ada solusi yang kedua. Puji, muliakan orang yang dipuji dan dimuliakan oleh yang maha mulia. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan malas-malas bersolawat kepada Nabi kalau kuping antum mendengar nama Nabi disebutkan. Mau tahu siapa orang yang bakhil menurut Nabi? Dia adalah orang yang ketika mendengar nama Nabi disebut mulutnya diam, gak mau solawat. Itulah orang yang bakhil. Mana dalil sahihnya? Saya hadirkan hadisnya. Al-bakhilu alladhi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Nabi, orang yang bakhil itu adalah orang-orang yang ketika namaku disebut mulutnya diam,
nggak mau bersalawat kepada aku. Padahal survei membuktikan Allah dan para malaikat saja bersalawat untuk Nabi. Mohon maaf Habib, orang sini bilang bakhil, bahasa kampungnya apa? Krik. Krik. Ini kayak film Dono Kasino. Krik, krik, krik. Kan ada itu adegannya. Krik, krik. Krik, pelit. Kalau kampung saya Palembang bilang pelit itu bahasa kampungnya cemekean. Kalau orang Betawi bilang pelit buntut kasir. Orang Jawa bilang koret. Orang Sunda bilang medit. Di sini krik. Krik. Oh krik. Krik. Kita pakai bahasa sini. Siapa orang yang krit itu? Dia adalah orang-orang yang ketika mendengar nama Nabi dia diam, tidak mau berselawat. Itulah hakikatnya orang yang krit man. You understand? Satu kali antum baca istighfar, hanya satu dosa antum yang dihapuskan. Tapi satu kali antum baca selawat 10 dosa dihapuskan, 10 pahala ditambahkan, 10 derajat dinaikkan. Rugi yang gak mau selawat kepada Rasulullah. Mana ada amalan apapun yang Allah Tuhan memerintahkan kepada hambanya yang Tuhan lebih dulu melakukannya kecuali selawat. Silakan cek. Makanya kata ulama, ketika Allah nyuruh sholat, apakah Allah sholat? Tidak. Orang bahasa Arabnya tidak, la. Bahasa Inggrisnya no. Bahasa Jepangnya hana. Apa aja? Kirain Jepang. Kan makanan hanamasa kan dari Jepang. Ketika Allah menyuruh kita berpuasa, apakah Allah melakukan perintah itu? Jawabannya hana. Tapi ketika Allah yang Maha Kuasa menyuruh kita salawat kepada Rasulullah, Allah dulu mukhbiran wa amira. Allah yang ngasih tahu, Allah yang melakukannya. Maka kata ulama, jangan main-main. Kalau satu perkara Tuhan ikut melakukannya, ini menunjukkan bahwa ini bukan amalan biasa, amalan yang sangat istimewa. Saking istimewanya, meskipun yang membaca salawat ada riaknya, ada sombongnya, tetap diterima, gak ditolak oleh Allah. Amalan yang lain Pak, ada riak, ada sombong, hilang pahalanya, hilang kemuliaannya, kecuali hanya salawat saja. Maka sekali lagi, tidak ada alasan untuk malas-malas bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi semuanya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat padat. Empat 40 menit sudah kita lalui bersama tanpa terasa. Lanjut.
Yang kompak dong. Lanjut. Tenang, ini baru pembukaan. Itu pun baru pembukaan 1. Masih ada pembukaan 9. Izinkan saya memberikan penghormatan yang terindah untuk semua para habaib, habaibuna wa ahibbainal kiram, para alim ulama, para tuan-tuan guru, wabil khusus Habibuna al-Mahbub Al-Habib Hasan bin Ali Al-Attas, wabil khusus Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, dan segenap para habaib lain, tuan-tuan guru lain. Maafkan saya kalau tidak bisa menyebut dan memuliakan satu persatu. Percayalah, di hati saya ada rasa cinta, sayang, hormat kepada semuanya. Kita hantarkan doa yang terindah untuk semua ulama-ulama kita. Semoga Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya, dijaga semangat istiqamahnya, dilindungi Allah dari berbagai macam fitnah dunia. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus hadir juga di tengah-tengah kita orang-orang tua kita. Tuha kecil, susah ngejanya. Abang kita, Bapak Muslim, orang yang kita hormati, Bapak Kapolres, Wakil Kapolres. Saya cinta sayang dengan polisi. Saking cinta dan hormatnya saya dengan polisi, apalagi polisi yang seperti beliau ini, Masya Allah, duduk di tengah-tengah kita. Saya sampai tadi tidak menyangka. Saya pikir ustaz, peci sudah peci haji. Itu enaknya jadi polisi, pakai peci kayak ustaz boleh, ustaz pakai topi polisi ditangkap. Polisi pakai gamis kayak ustaz boleh, ustaz pakai seragam polisi dicurigai. Ini maksudnya polisi bisa hadir di mana-mana. Saya hormat dengan polisi yang soleh, yang beriman. Saya hormat. Saking hormatnya, jangankan mereka sedang bertugas, polisi tidur pelan-pelan saya lewati. Kalau tidurnya saja saya hormati, apalagi bangunnya. Betul. Dan malam ini saya bocorkan, satu-satunya polisi yang paling hebat di dunia ini bukanlah FBI milik Amerika, bukanlah CIA, apalagi polisi India. Alah, suka telat nyampe lokasi. Kalau udah lihat tiang joget-joget dulu. Polisi yang paling hebat sedunia adalah polisi Indonesia. Nggak percaya? Saya bocorkan faktanya. FBI, CIA, dan polisi negara-negara lain, karir tertinggi mereka cuma berhasil nangkep teroris saja. Tapi polisi Indonesia, jangan main-main. Buka rekam jejak mereka. Jangankan teroris mereka lawan, jangankan teroris mereka penjarakan, malaikat maut, malaikat Jibril pernah mereka tangkap. Namanya Lia Eden. Betul? Malaikat Jibril kan? Betul nggak? Buka rekam jejak. Polisi mana di dunia ini yang berani nangkap malaikat? Masih ingat nggak? Waktu itu kan ada perempuan zinting ngaku malaikat. Perempuan ngaku malaikat. Jangankan malaikat, para anbiya nggak ada yang perempuan, apalagi malaikat. Yang lebih sinting yang dia akui malaikat ring 1, afdolul malaikat, malaikat yang paling afdol, Jibril namanya. Anak-anak tahu tugas Jibril apa? Bawa wahyu dari Allah buat Nabi. Coba bayangin kalau emang ada Jibril dari golongan perempuan, kasihan Nabi nungguin wahyu nggak turun-turun.
Malaikat lain lapor, maaf Nabi, Jibril lagi head. Kacau dunia perwayuan. Betul. Untuk ada polisi Indonesia pengacau begini ditangkap dan dipenjara, maka saya menyimpulkan polisi mana di dunia ini yang pernah nangkap malaikat kecuali Indonesia. Tepuk tangan dulu buat Pak polisi kita. Saya titipkan oleh-oleh tanda cinta dari Rasulullah buat polisi, buat TNI. Ada sebuah pesan dari Nabi, ainani la tamassuhuman nar. Kata Nabi, ada dua jenis mata yang tidak akan disentuh api neraka. Dua mata saja, bukan 4 mata. 4 mata acara tukul, nggak dijamin. 2 mata saja. Siapa 2 mata itu? Kalau matanya saja dijamin tidak disentuh api neraka, apalagi kepalanya, apalagi badannya. Betul? Siapa 2 mata yang beruntung itu? 1, ainun bakan min khasyatillah. Sepasang mata ketika malam tiba selalu menangisi dosa masa lalunya. Mata yang sering nangisi masa lalu aman dari sentuhan api neraka. Yang kedua, polisi termasuk insyaallah, TNI insyaallah, Sapam ikut, Satpol PP ajak juga. Kasihan Habib. Telat ketahuan. Siapa yang kedua? Ainun batat tahrusu fi sabilillah. Sepasang mata yang selalu siap terjaga, bela-belain enggak tidur, menjaga keamanan, ketertiban, walaupun terkadang nyawa mereka siap jadi taruhan. Ini matanya siapa? Polisi, TNI, Satpol PP, Sapam, siapapun yang berjihad menjaga keamanan. Dia bekerja karena Allah, bukan karena tekanan. Dia bekerja untuk membela kebenaran, maka setiap langkah itu akan menjadi bonus aman dari neraka, insya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Izinkan saya berterima kasih juga kepada yang sudah menjadi wasilah membawa saya ke Aceh ini. Mereka yang tadi videonya sudah Bapak tonton sama-sama, tolong jangan pandang mereka sebelah mata. Yang meremehkan mereka berarti merendahkan Rasulullah, karena mereka ini dipandang Nabi sebagai orang yang luar biasa. Nabi pernah bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi, ada 7 golongan manusia, nanti ke-7 golongan ini dijamin mendapatkan payung perlindungan dari Allah, di mana tidak ada perlindungan lain kecuali datangnya hanya dari Allah. Siapa 7 golongan itu? Salah satunya mereka saya doakan termasuk syabun nasya'a fi ibadati rabbi, anak-anak muda yang mempergunakan masa mudanya di jalan Allah. Coba Bapak Ibu bayangkan, apa ini bukan namanya mujahid? Yang beliin tiket pesawat saya mereka, yang nanggung makan minum saya mereka, yang bayar hotel saya mereka, yang nyiapin mobil saya tiap hari mereka. Saya dihadirkan dimanapun titik di Aceh ini, termasuk malam ini, tidak ada persyaratan yang memberatkan panitia. Tanyakan panitia, ibaratnya malam ini saya dihadirkan gratis untuk keluarga di sini. Takbir. Belum tentu bisa menghadirkan saya sendiri di lain waktu, belum tentu. Mau undang saya pribadi mahal. Mahal bukan sayanya, ongkosnya Habib. Mahalnya ongkos, bukan saya. Kalau saya mah nggak pernah mikirin bayaran, ongkosnya. Kan saya dari Jakarta, saya nggak pernah sendirian. Saya bawa rombongan. Apalagi masa pandemi sekarang Pak Kapolres, harga surat menyurat lebih mahal dari harga tiket pesawat.
Itulah Indonesia. Betul. Betul. Di mana-mana vaksin campak hanya boleh dipakai untuk penyakit campak saja. Vaksin polio hanya boleh dipakai untuk penyakit polio saja. Tapi vaksin corona bisa dipakai untuk naik pesawat. Vaksin corona bisa dipakai untuk masuk mall. Itulah Indonesia. Tiket pesawat mahal loh. Ngongkosin sendiri, ngundang saya, baru ongkosnya udah mahal, belum hotelnya. Kalau yang lain-lain nggak usah dipikirkan. Kalau saya nggak pernah mikirin bayaran, mana pernah. Panitia kalau ngundang saya, Habib Al-Habsyi bisa hadir di tempat kami, saya langsung jawab, doakan dulu saya sehat, panjang umur, punya waktu saya datang. Sedikit pun saya nggak pernah mikirin bayaran. Tanya panitia, nggak pernah saya mikirin bayaran. Kenapa? Biarkanlah panitia memikirkannya. Ya kan, bagi-bagi tugas. Tugas saya kan ceramah. Tugas yang undang mikir dong. Maaf panitia, jangan dianggap bercanda. Coba Ustaz. Nggak, saya orangnya low profile. Habib Ali tahu saya orangnya low profile, nggak pernah saya milih-milih. Nih, saya bela-belain loh sebenarnya malam ini. Ini tanggal 8 kan? Sebenarnya malam ini ada acara di Istana Presiden. Tapi karena saya cinta dengan Aceh, saya memilih kampung ini. Tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih ibu-ibu yang di belakang begini. Sebenarnya Pak Wakapolres malam ini ada acara di Istana Presiden, tapi saya memilih kampung ini. Ibu yang tadi tangannya begini, jangan terlalu senang. Di sana saya nggak diundang juga kok. Saya cuma ngasih bocoran doang. Yang namanya istana tiap malam pasti ada acara, tapi saya nggak diundang. Acil, Ma, kita doakan yuk anak-anak muda yang hebat ini. Usianya muda, Pak Ketua, usianya muda, tapi jihadnya Masya Allah. Saya dibawa keliling Indonesia 1 tahun full jadwal saya. Tahun kemarin full, tahun ke depan full. Saya dibawa mereka dari sini, dari Aceh, saya ke Medan. Dari Medan, saya diterbangkan ke Jakarta, langsung ke Ujung Pandang, langsung ke Kota Baru. Sampai tanggal akhir bulan. Setelah itu masuk Pangkalan Bun. Sampai tahun depan full. Maka rugi yang nggak mau datang malam ini, belum tentu saya bisa dihadirkan lagi ke sini. Betul? Betul? Saya dibawa mereka masuk kemana-mana di bumi Nusantara ini. Kadang-kadang saya dibawa mereka masuk kampung, keluar kampung. Saya merasa jadi orang kampung. Kadang-kadang saya dibawa mereka masuk desa, keluar desa, saya merasa jadi orang desa. Kadang-kadang saya dibawa mereka masuk kota, keluar kota, saya merasa jadi orang kota. Pernah waktu itu saya dibawa mereka masuk hutan, keluar hutan, saya merasa... Siapa yang bilang orang hutan? Jangan main-main, ada Wakapolres di sini. Kira-kira kena pasal berapa nih Pak? Sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan cuma menghadirkan ulama Pak Wakapolres masuk ke pelosok-pelosok, tapi mereka berjuang bersama ulama, membantu program pemerintah, menyebarkan Quran, mengumpulkan Quran. Quran dikumpulkan di Aceh, dibagikan di Aceh, zonasi. Maka malam ini saya mengajak Bapak Ibu, di penghujung acara kita akan kumpulkan wakaf Quran sebanyak-banyaknya malam ini. Kita senangkan hati Rasulullah. Karena siapapun yang berjuang bersama Quran berarti menyenangkan hati Rasulullah. Karena Quran adalah mukjizat yang paling disenangi dan dibanggakan Nabi. Siapa yang menyenangkan hati Rasulullah, Allah senangkan dia dunia dan akhiratnya. Betul? Betul. Bapak Ibu, nanti kita akan kumpulkan Quran sebanyak-banyaknya.
Mereka inilah adalah pelopornya. Baru 1 tahun mereka berdiri Pak Wakapolres, 300.000 Quran mereka tebar di bumi Nusantara. 300.000. Kemarin di Kalsel 20.000 mereka bagikan. Di Kalteng 20.000-an. Di Aceh baru kita kumpulkan. Sebelumnya Aceh sudah 6.500 sebelumnya sudah dibagikan. Bapak Ibu nggak pakai uang negara, malah bantu program negara mengal-Qurankan masyarakat muslim dan memasyarakatkan Quran di hati orang muslim kembali. Takbir! Raja Salman lewat kalah dengan mereka. Raja Salman itu tahun ini Pak Wakapolres cuma sanggup bantu Quran buat Indonesia hanya 30.000 loh setahun. Raja loh Pak Wakapolres, Raja Salman 30.000. Mereka ini bukan raja, bukan orang kaya, bukan orang nomor 1 di Indonesia. Mereka sudah 300.000 Quran. Raja Salman lewat. Padahal Raja Salman itu hebat. Kemarin waktu datang ke Indonesia, heboh Indonesia. Baru Raja Salman datang, Indonesia sudah heboh. Belum Imam Mahdi yang datang, selesai semuanya. Betul? Betul. Maka Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa jadi mereka, maka masuklah, tanam sahamlah bersama barisan mereka. Man dalla ala khairin fadahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapapun yang ikut andil dalam semua kebaikan, maka dia sama seperti pelaku kebaikan. Saya ajak Bapak Ibu semuanya, kita berikan infak terbaik yuk malam ini. Kita semangati jihad mereka selama mereka berada di Aceh hari ini. Saya mulai dari diri saya, siapkan infak terbaik. Ayo kita nanam saham akhirat. 100.000 kecil ukuran dunia, besar nanti ketika kita masuk ke liang kubur. Nggak percaya? Silakan mati, buktikan. Quran pernah ngasih bocoran. Orang yang sudah mati minta dihidupkan, bukan mau sholat tapi mau sedekah. Mereka merengek-rengek mengadu kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau seandainya kami dihidupkan kembali, kami ingin sedekah, fasaddaqa wa aku minas salihin. Kami ingin sedekah agar kami digolongkan orang yang soleh. Yang mati kepengen dihidupkan, mau sedekah dan siap dimatikan lagi. Ini menunjukkan bocoran sedekah besar manfaatnya ketika sudah berada menjadi ahli kubur. Masa yang hidup malas sedekah? Saya mulai dari diri saya. Siapkan infak terbaik, sunduk akan berjalan menghampiri Bapak Ibu. Senangkan hati Rasulullah, Allah senangkan kita semuanya. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat pesan Nabi, mana qasamalun min sadaqatin bal yasdad yasdad yasdad. Kata Nabi, tidak akan berkurang harta yang kau sedekahkan, bertambah bertambah bertambah. The more you give, the more you get. You understand? Jangan buang sampah sembarangan. Semakin banyak engkau berinfak, semakin banyak yang akan kau dapatkan. Saya mulai dari diri saya. Siapkan infak terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat pesan Nabi, ma akalta fa'afnaita. Kata Nabi, apapun yang kau makan pasti busuk. Wa ma labithta fa'ablaita. Apapun yang kau pakai pasti lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita. Apapun yang kau sedekahkan kekal abadi selama-lamanya. Saya mulai dari diri saya. Siapkan infak terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ceramah siapa? PCA, betul. Jangan lupa pesan ulama. Kalau antum berbuat kebaikan, iringi, sertakan kebaikan antum dengan niat dan harapan. Jadikan kebaikan ini wasilah membuat doa cepat diijabah. Habib, bolehkah berwasilah dengan amal kebaikan? Boleh. Tapi kata Wahabi nggak boleh. Urusan dia. Wahabi jangankan dengan amal kebaikan, kita bertawasul dengan Rasulullah saja bid'ah. Bertawasul dengan Nabi Muhammad bid'ah. Nanti kapan-kapan saya bawa kitab, saya kupas tuntas. Nabi itu sebelum diciptakan, Nabi Adam manusia pertama bertawasul dengan nama Nabi. Mana ada makhluk belum ada wujud badannya sudah dipakai kemuliaan namanya, kedudukannya oleh manusia pertama menyebut namanya, bertawasul, Allah ampuni Nabi Adam. Jadi qabla hayatihi wa athna hayatihi wa ba'da mautihi, sebelum Nabi diciptakan,
Ketika Nabi masih hidup, bahkan Nabi sudah wafat, para sahabat ada yang bertawasul dengan nama Nabi. Jadi jangan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Wahabi. Kapan nanti saya datang sini kita kupas tuntas semuanya. Habib dilawan. Saya mulai dari diri saya. Habib, mana dalilnya kita boleh bertawasul dengan amal kebaikan? Ayo, teman-teman, masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Dulu ada riwayat 3 pemuda yang terjebak dalam gua. Masih ingat? Kenapa 3 pemuda itu selamat dari kematian? Masing-masing menyebut-nyebut amal-amal kebaikan mereka sebelumnya. Gara-gara kebaikan itu mereka sebut, terbuka pintu sedikit-sedikit, mereka selamat terkubur di dalam gua. Maka sebutkan, ya Allah, 100.000 aku infakkan hari ini, aku yakin ada pahalanya, ada kebaikannya. Tolong ya Allah, kabulkan hajat niatku, jadikan anak cucuku menjadi anak yang penghafal Quran. Berkah. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Belum. Rasa merahmat. Jangan lupa siapkan infak terbaik, bikin Nabi bahagia. Kita iringi dengan salawat biar nanti berkah bertambah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Kita doakan yang menyumbang, mudah-mudahan Allah berkahi hartanya, berkahi keluarganya, berkahi anak cucunya, berkahi usahanya, hajat niatnya dikabulkan Allah, amin ya rabbal. Sembari sunduk terus berjalan, boleh minum dulu? Boleh, karena perjalanan kita masih panjang. Ini baru pembukaan. Mak, jawab yang kompak. Saya titipkan renungan indah dulu sebelumnya. Kalau dulu Nabi pernah mengorbankan nyawa untuk bisa menghantarkan manisnya iman buat kita, malam ini kita cuma ngorbanin waktu saja. Nggak ada apa-apa dengan jasa Nabi kepada kita. Kalau dulu Nabi pernah bermandikan darah untuk bisa menghantarkan hidayah buat kita, kita cuma mandi keringat saja, nggak ada apa-apa dengan pengorbanan Nabi. Maka malam ini saya tantang semuanya jawab yang kompak. Kalau setengah jam lagi ngaji dengan saya sanggup? Orang hebat semuanya. Kalau 1 jam lagi sanggup? Orang kuat semuanya. 2 jam lagi sanggup? Orang nyiksa semuanya. Maaf saya nggak sanggup. Boleh minum dulu nggak? Boleh. Minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bapak Ibu mau tahu bagaimana gaya minum Rasulullah? Mau tahu bagaimana gaya minum Rasul? Lihat ke depan, lihat ke depan. Malam ini saya ajarkan. Nabi kalau mau minum mengawali dengan basmalah, setelah neguh mengucapkan hamdalah. Begini contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Faham? Kalau belum paham, dengan senang hati saya ulangi. Ini teknik biar nggak kelihatan hausnya. Baru 3 minggu saya karang juk ini di Kalimantan, biar nggak kelihatan hausnya. Biar makin paham, saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Saya tahu di belakang ada yang syirik, ada yang bilang haus. Bukan haus yang ceramah saya, yang capek saya, yang keringetan saya. Ibarat mobil, saya mobil berjalan, perlu dong isi bensin yang banyak. Betul? Minum lagi ya. Kalian kan cuma duduk saja. Udah duduk kalian bisa ketawa. Kalian itu ibarat mobil mogok, tidak isi bensin juga nggak jadi masalah. Minum lagi ya. Teknik biar nggak kelihatan hausnya. Masya Allah, emang beda. Kalau minumannya terasa sehat beda loh. Merek apa sih? Masuk Pak Eko. Bapak Ibu mohon doanya, ini minuman yang lagi viral di Indonesia. Di Kalimantan viralnya luar biasa. Mohon doanya, minuman ini dikhatamkan Quran 30 juz di setiap mata air yang ditemukan. Dibikin pabrik, didengarkan Quran 30 juz. Bapak Ibu, air itu hidup, Quran itu obat. Orang Jepang pernah membuktikan 2 ayat Quran itu. Mereka buka tutup botolnya, mereka dengarkan musik, kristal air di botol pertama hancur berantakan. Botol kedua, dibuka tutupnya, didengarkan Quran, zikir, salawat, kristal airnya langsung indah dan menawan. Maka lahirlah the power of the water. Malam ini 1 menit kami buktikan Ajwa, nama minumannya, ngambil berkat kurma Nabi. Ajwa, enak disebut, enak didengar karena namanya dari Nabi. Ajwa bisa diplesetkan ajaib water. Kata anak saya ada plesetan kedua, AJWA hurufnya, Al-Habsyi jual water ajib. Mohon doanya, keuntungan dari air ajwa ini akan dikirim ke Palestina. Bapak Ibu, 80% minuman yang ada di Indonesia ini dikuasai perusahaan Yahudi. Yahudi kalau bikin perusahaan untungnya mengalir buat Israel. Kalau nyampe ke Israel dia beli senjata, dia bunuh saudara kita di Palestina. Siapa pembeli terbesar minuman Yahudi? Majelis taklim kita. Kita nyumbang peluru untuk membunuh saudara kita sendiri. Kita melanggar larangan Allah dalam Quran. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Enggak boleh tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Tolong menolong hanya boleh 2, 'alal birri wat taqwa, ketaatan dan ketakwaan. Betul? Malam ini kita adu ajwa dengan minuman yang lagi terkenal katanya di Indonesia. Saya lepaskan mereknya, masih segel, pasti tahulah mereknya. Yang katanya ada manis-manisnya, bohong. Yang ada manis-manisnya itu justru ajwa. Buktikan. Bapak Ibu saksikan, ajwa sudah pernah mengalahkan 30 merek minuman. Kami pernah adu Pak Kapolres, Evian, Equil, Clio, Fiji, Nestle. Air kangen saja kami kalahkan, apalagi nggak kangen. Sekarang lihat ke depan, kita buktikan. Jangan main-main loh. Untuk sehat bukan kontrol makanan, itu nomor 2, kontrollah minuman apa yang masuk ke dalam badan. Karena tubuh kita lebih banyak butuh minum daripada makan. Rahasia sehat Nabi bukan banyak makan, tapi banyak minum air Zam-Zam. Zam-Zam pernah kami selidiki Pak, kenapa jadi minuman terbaik sedunia? Ada 3, mengandung alkali, antioksidan, mikrokluster. Semua kandungan Zam-Zam ada dalam kandungan ajwa. Lihat ke depan, air mereka berubah warna dari bening menjadi kuning. Diteteskan betadin beberapa tetes. Ngaduknya jangan pakai sendok besi, zat besi merusak kandungan air, pakai plastik atau sedotan. Kuning bahasa Arabnya asfar. Anak-anakku belajar bahasa Arab dari Habib Ali, beliau alumni dari Yaman. Kamu tahu Yaman? Yaman. Lok Semawi belok kanan. Susah ngasih tahu bocah. Belajar bahasa Arab dari Habib Ali. Saya malu pernah ketemu anak kecil-kecil kayak begini Pak Wakapolres. Kecil-kecil kayak mereka ini pintar semua Pak Waka bahasa Arabnya. Waktu saya ke Madinah Pak. Coba pergi ke sana. Di sana di Madinah anak kecil-kecil pintar bahasa Arab. Betul. Bapak Ibu, kuning bahasa Arabnya asfar, bahasa Inggrisnya yellow, bahasa Jepang kuning. Orang Jepang nih rupanya.
Sekarang kita adu dengan minuman milik kaum muslimin, minuman Al-Zamzam, minuman mendekati Zamzam, minuman untuk Palestin. Bantu saya, sebutkan nama berkah dari Nabi ini. Apa namanya? Apa namanya? Ajwa sudah masuk di Aceh. Insya Allah nanti Luximawi dipegang oleh Habib Ali Al-Attas. Takbir! Beliau duta jihad untuk Palestina bersama Ajwa. Yang satu level dengan Ajwa cuma Milagros saja. Sekarang lihat ke depan. Ajwa diteteskan betadin dengan jumlah yang sama. Lihat Ajwa ketika diminum membersihkan kotoran yang ada dalam perut. Bapak Ibu berhati-hatilah, perut kita semua kotor. Penyakit berasal dari perut. Tapi kalau minumnya Ajwa dia bersihkan. Mohon maaf Pak Waka dan bapak-bapak lainnya yang suka merokok, nikotin itu nempel di paru-paru sampai mati nggak akan hilang. Kecuali minum Zamzam. Kalau nggak ada Zamzam, minumlah Ajwa. Maaf ya mak kalau datang bulan selalu diawali sakit pinggang, sakit perut kan? Nanti ganti minumnya, ganti minum Ajwa. Sakit pinggang, sakit perut pasti hilang. Maaf ya kalau datang haid, darah haid itu kotor kan? Darah haid mereka kotor loh. Itu berhentinya 6 hari kan? Kadang-kadang 10 hari kan? Kadang-kadang 11 hari kan? Bapak-bapak berapa hari? Nanti ganti minumnya ya mak, minum Ajwa. Buktikan 4 hari darah haid berhenti bersih. Buktikan. Sekarang tes yang terakhir. Kalau tadi kita gunakan media cairan, sekarang media makanan. Saya pilih makanan murah meriah, namanya mie instan. Mie instan berbahaya semuanya. Kalau mie Aceh aman. Aman. Mie Aceh itu nggak tahan lama, sehari nggak tahan. Itu menunjukkan nggak pakai pengawet. Mie instan bisa bertahun-tahun dalam kemasan, betul? Semua mie instan berbahaya, semua mie berbahaya, apalagi mikirin bini orang. Bahaya itu. Nih lihat ke depan. Adik saya kena kanker payudara stadium 4 lanjut. Kenapa? Suka makan mie instan. 80% makanan kita mengandung kimia, pengawet, formalin. Orang zaman dulu panjang-panjang umur nggak pernah makan racun. Orang sekarang muda-muda sudah kena kanker, meninggal dunia di usia muda karena makan racun. Sekarang kita lihat, Ajwa menetralkan kimia. Kenapa? Karena mengandung antioksidan yang ditemukan dari kandungan Zamzam. Kita angkat minuman yang berwarna biru. Bayangkan baru 1 sendok. Anak-anak masih berani makan mie. Begini perut kalian. Ini baru 1 sendok, belum 1 bungkus, belum bumbunya, belum tiap hari dimakan Pak. Ketika minumannya tidak ada antioksidan, tidak ada unsur alkalinya, itu menjadi racun dan ini akan mematikan pastinya. Tapi kalau minumannya Zamzam Pak atau Ajwa, dia netralkan kimianya, dia netralkan formalinnya, dia netralkan pengawetnya. Jangan main-main loh. Formalin itu zat berbahaya. Terima kasih buat tim. Sekarang kita tempelkan dulu, bantu saya. Minuman apa yang sehat? Yang berkah? Takbir. Terima kasih. Teman-teman mau tahu nggak formalin itu zat apa? Mengawetkan mayit, dimakan oleh yang belum jadi mayit. Apa nggak yang makan jadi mayit? Teman-teman mau tahu siapa yang pertama kali berjasa menemukan zat berbahaya namanya formalin? Bukan orang Jepang, bukan orang Barat, orang Indonesia. Orang mana? Padang. Padang itu punya makanan awet namanya rendang. Ketika ibunya maling kundang masakin rendang buat anaknya, tapi begitu mau dihantarkan, maling kundang meninggalkan ibunya, berlayar duluan. Tapi ibunya sayang, dia kirim paket rendang. Di atas paketnya ibunya menulis formalin. Formalin. Tertulis di atas paketnya untuk maling. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nanti setelah ini kita masuk segmen wakaf Quran dulu. Kita kumpulkan Quran. Setelah itu mau nggak saya ajak zikir ruqyah 1 menit bersama Ajwa? Mau? Kita hapus yuk nama kita yang pernah tercatat jadi donatur Israel, pernah beli produk Israel. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan kata Allah menghapus keburukan. Kita niatkan beli Ajwa, untungnya buat Palestina. Buka tutup botolnya. Saya bimbing zikir ruqyah dari Nabi yang sangat dahsyat. Zikir sangat dahsyat zikir yang satu ini. Dulu ada sahabat Nabi kena penyakit badannya. Setelah masuk Islam, dia mengadu kepada Nabi.
Kata Nabi, "Dha' yadaka 'alal ladzi ta'allam fi jasadika." Letakkan tanganmu cepat-cepat di anggota badan yang kamu terasa sakit. Begitu diletakkan, Nabi bimbing dengan zikir ini, sembuh penyakitnya, Pak. Maka nanti yang sakit kepala pegang kepalanya, yang sakit gigi pegang giginya, yang sakit hati pegang apanya? Yang sakit kaki pegang kakinya. Kemarin ada jamaah saya, dia pegang dompetnya. Nanti saya ijazahkan amalan ini. Baik.